Selamat datang di channel Ranah PNS. Sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih telah klik tombol subscribe. Jakarta, CNBC Indonesia, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK dikabarkan akan mendapatkan pensiun dan kesempatan kenaikan gaji secara berkala. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Abdullah Azwar Anas beberapa waktu lalu. Anas mengatakan pihaknya perjuangan ini tengah dilakukan supaya bisa masuk ke dalam rancangan undang-undang RUU yang merevisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Menurut Anas, RUU itu kini tengah dibahas dengan Komisi 2 DPR pada tingkat panitia kerja atau panja. Terkait dengan pensiun, selama ini kan hanya ASN yang dapat uang pensiun. Kita perjuangkan di dalam undang-undang ASN ini agar teman-teman PPPK juga bisa mendapatkan dana pensiun, ujar Anas dalam Progresem Economic Update CNBC Indonesia, dikutip Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023. Anas sebelumnya berjanji akan menyurati kepala daerah untuk mulai menganggarkan pensiunan dan gaji PPPK paruh waktu ini, sejalan dengan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan segera dibahas. Rencana pemberian pensiun ini sejalan dengan rencana pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK paruh waktu atau part-time. Kebijakan ini untuk menghindari pemutusan hubungan kerja PHK atas penghapusan tenaga honorer yang bakal dilakukan pada tanggal 28 November tahun 2023. Mengenai besaran uang pensiunan, Anas belum dapat mengemukakannya saat ini. Namun, pastinya, pemberian dana pensiun PPPK atau honorer ini akan diberikan bersamaan dengan perubahan skema iuran ASN secara keseluruhan. Menurut Anas, perubahan ini masih harus dibahas lebih lanjut dengan Menteri Keuangan. Seperti diketahui, skema pensiunan yang pemerintah gunakan saat ini adalah Pay As You Go. Ini merupakan skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen Persero ditambah dengan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Adapun skema pensiunan baru yang tengah dipertimbangkan adalah memanfaatkan skema fully funded, sehingga uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar. Ini karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay THP, dan pembayarannya akan urunan antara PNS dengan pemerintah selaku pemberi kerja. Selain soal asuransi, Anas telah menetapkan PPPK yang memenuhi syarat kini bisa menerima kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB 07/2023 tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi PPPK. Sebelumnya, tak ada pengaturan soal kenaikan gaji bagi PPPK, baik itu kenaikan gaji berkala maupun kenaikan gaji istimewa. Kenaikan gaji berkala diberikan kepada PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun dan tentu bagi mereka yang sudah memenuhi sejumlah persyaratan tertentu, jelas Anas. Adapun, kenaikan gaji berkala bagi PPPK diberikan apabila sudah memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan tersebut yakni telah mencapai masa kerja golongan MKG yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala sebagaimana tercantum dalam lampiran Permenparp No. 7/2023. Selain itu, kenaikan gaji berkala diberikan bagi PPPK yang menerima penilaian kinerja 2 tahun terakhir dengan predikat kinerja tahunan paling rendah bernilai baik, sesuai dengan aturan terkait pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara ASN. Persyaratan tersebut dikecualikan bagi PPPK dengan golongan gaji V. Bagi PPPK dengan golongan gaji V, kenaikan gaji berkala untuk pertama kali diberikan bagi PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 1 tahun. Kenaikan gaji berkala bagi PPPK dengan golongan gaji V untuk pertama kalinya diberikan apabila telah mencapai 1 tahun MKG, kata Anas. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen,
dan subscribe channel Ranah PNS.